ramadan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang mencintai beliau. Semoga hingga akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Baiklah ibu-ibu, untuk mengawali pengajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sutra sebagai pemateri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin yang dimuliakan Allah, ucapan yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi kembali, ya. Kita lanjutkan pengajian kita dari bulan yang lalu. Seharusnya di hari Sabtu yang lalu kita habis sholat asar kemarin itu langsung hujan deras luar biasa. Jadi kalau naik mobil pun gelap, dan nanti kasihan malah kalau ada apa-apa. Sehingga kita tunda di hari Sabtu hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, saya bacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah pada hari kiamat. Jadi yauma la dhilla illa dhillah. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda tumbuh berkembang didasarkan kepada pengabdian atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqa fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpatri atau terikat di dalam masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaih, baik berkumpul atau bertemu bersamaan ataupun berpisah karena Allah. Yang kelima adalah
wa rajulun da'athum ra'atun data mansibi wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seseorang atau seorang laki-laki yang diajak bermesum oleh perempuan yang cantik, ya, data mansibu wa jamal, kemudian mengatakan faqala inni akhafullah. Dia mengatakan, seorang laki-laki itu, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu seseorang yang bersedekah atau sedekah, tasaddaqa bi sadaqatin, yang bersedekah atau bersedekah, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu, dan tangan kanan memberi, shimaluhu ma tunfiqu yaminu, dan tangan kiri tidak mengetahui. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, seseorang yang berzikir kepada Allah, bukan laki-laki ya, seorang yang berzikir kepada Allah khalian fafadat aina, sampai meneteskan air mata. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Malik wa Nasa'i, dan diriwayatkan oleh lainnya. Jadi ada 7 golongan pada hari kiamat yang mendapatkan naungan, karena pada saat itu, pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 golongan tersebut adalah, yang pertama, pemimpin yang adil. Nah, kontekstualnya kan kita menghadapi pemilu. Silahkan pilih sesuai dengan hati nurani yang sekiranya bisa menciptakan keadilan. Karena kalau pemimpinnya adil, insya Allah masyarakatnya juga damai dan harmonis. Tapi kalau pemimpinnya korup atau nepotisme, ya kedepannya untuk anak cucu kita akan ada kesulitan. Kemudian yang kedua adalah pemuda atau anak yang berkembang menjadi pemuda, dan di pemuda itu dia tumbuh dan berkembang mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah. Ini tidak mudah untuk menggapai kita sebagai orang tua, bagaimana mengharapkan anak kita yang tumbuh dan berkembang beribadah kepada Allah. Jadi oleh karena itu, anak-anak harusnya memang dibawa ke masjid oleh bapaknya pada waktu sholat jamaah. Itu adalah salah satu bagian dari untuk menumbuh kembangkan atau orang tua, bagaimana mendekatkan kepada anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di masjid juga tidak kemudian dibiarkan berteman, kemudian berkeliaran dengan temannya, didampingi. Yang sebaiknya adalah didampingi. Jadi tidak, karena kalau anak-anak kumpul dengan anak-anak pasti rame, ngobrol sendiri. Jadi kalau di Grogot itu, kalau sholat tarawih kan dipisah, ada tarawih untuk anak-anak khusus. Jadi kalau sudah imamnya Allahu Akbar, tendang-tendangan, tebak-tebakan di belakang. Termasuk anak saya lah, termasuk anak saya. Saya kebetulan tugas jadi imam. Begitu Allahu Akbar, anak saya itu kan di samping, waktu itu kan masih kecil siasa itu anak saya yang besar. Samping, mundur, mukulin temannya yang di jamaah belakang. Karena anak-anak kumpul dengan anak-anak ya, mereka nyambung mungkin ya, jadi
Oleh karena itu kalau dibawa ke masjid didampingi sambil dijelaskan. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa membaca Allahu Akbar, kenapa ngangkat tangan, nah itu makanya orang tua tugasnya. Itulah bagian dari parenting kan, dari orang tua. Bagaimana membimbing anak biar bertumbuh, berkembang, memahami agama ya dengan sebaik-baiknya, dengan pengalaman keagamaan, bukan dengan teori. Kalau teori lah mendengarkan saja, kalau mendengar saja ya habis dengar besok lupa lagi. Dan yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqa fil masajid, seorang yang hatinya dekat dengan masjid. Hatinya itu artinya dia selalu terpatri di masjid. Ketika ada azan tiba maka langsung tergetar, langsung ke masjid. Yang keempat tadi adalah rajulani tahabba billah, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa atau bersama karena Allah, berpisah karena Allah. Ini gampang teorinya, tapi kalau kenyataannya sangat sulit. Makanya oleh hadis, oleh Rasulullah diingatkan kalau kita bisa mencapai itu, yang saling mencintai karena Allah dan ketika berpisah juga karena Allah, ya termasuk golongan yang nanti selamat pada hari kiamat. Dan seorang laki-laki yang diajak berselingkuh oleh perempuan cantik terhormat tetapi bisa menolak dan mengatakan bahwa sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ini tidak mudah juga ya. Jadi ini kan ada kisahnya, misalnya Nabi Yusuf pada saat mudanya mengikuti Perdana Menteri di Mesir, kemudian di rumah itu ada Zulekha, yang kemudian Zulekha mendekati Nabi Yusuf dan kemudian melakukan keinginan ya, perbuatan yang tidak sepantasnya, dan kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwa saya takut kepada Allah. Contohnya itu. Dan seseorang yang bersedekah, berinfak, bersedekah, bersodakoh, ya, samalah. Dia tidak pamer, tapi menyembunyikan. Sampai-sampai kalau yang ngasih tangan kanan, ibaratnya itu tangan kiri tidak mengetahui. Artinya apa? Ketika kita bersedekah agar benar-benar ikhlas, ya memang tidak harus diumumkan, tidak harus pamer, tidak harus riya, karena dunia ini sekarang sudah pamer semua di media sosial. Dan yang ketujuh, 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai khalian fafadat aina, sampai meneteskan air mata. Tapi tidak juga dengan kemudian berzikir nangisnya tidak ketulungan lah ya. Jadi meneteskan air mata saja. Jadi kenapa meneteskan air mata? Mungkin memang meresapi dosa-dosa yang dilakukan, kemudian memang dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, capaian itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mendapatkan perlindungan di sisi Allah pada saat hari kiamat tiba ya. Insya Allah kita juga akan menghadapi hari kiamat. Nah, dari 7 golongan itu kita di kelompok mana ya? Kalau al-imamul adil, imam mungkin ya, tapi kita semua kan imam kalau dalam hadis yang lain kan. Semua kita adalah kullu muskilin, ya kan? Setiap kita itu adalah imam dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadilah pemimpin yang adil. Baik, itu salah satu hadis
untuk pengantar di kajian sore hari ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip beribadah. Ya, prinsip-prinsip beribadah. Tadi saya buka lagi YouTube-nya. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas prinsip-prinsip beribadah, bahwa saya review kembali. Beribadah prinsipnya itu ada 6. Yang pertama, bahwa ibadah itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah tidak mensyarikatkan Allah dengan yang lainnya. A'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang kedua lah, ibadah itu tanpa perantara. Ibadah itu langsung. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, atau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ketika apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang anni, tentang diriku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi tidak perlu perantara. Kalau kita sholat benar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, insya Allah sampai. Yang ketiga, ibadah itu harus dilakukan secara ikhlas, murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi dan tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina, dengan memurnikan ketaatannya kepada agama dalam menjalankan agama yang lurus. Hunafa lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan dirikan salat dan bayar zakat, itulah agama yang lurus. Yang keempat kemarin itu adalah prinsip beribadah adalah ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau ittiba kepada Rasul. Artinya diajarkan oleh para ulama lah, ya. Jadi kalau ibadah itu pasti ada aturnya atau ada contoh-contohnya atau diperintahkan. Ini faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, ya, dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, hendaknya mengerjakan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan ia jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, prinsip beribadah adalah seimbang. Memahaminya adalah seimbang antara jasmani dan rohani. Salat misalnya, kita kan seimbang bahwa ibadah itu ada sifat rohaninya, ada sifat jasmaninya. Dan yang keenam, ibadah itu ringan, jadi tidak memberatkan. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, jadi itu prinsip-prinsip ibadah yang ditulis di buku ini. Buku ini adalah kajian tentang hadis-hadis, ya, berkaitan dengan ibadah yang mungkin ada kontroversinya, ada berbeda-beda. Sengaja saya pakai biar ada pembanding-pembandingnya. Kita lanjut pada hari ini mengantar tentang toharoh, bersuci. Kita mau Ramadan, jadi mempersiapkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Kita mungkin sudah belajar lah tentang toharoh, bersuci. Nah, kalau di kitab-kitab klasik lainnya, kitab-kitab fikih, ya, yang paling gampang itu fikih sunnah, ya. Fikih sunnah karangan Said Sabiq. Itu di bab pertama itu yang dibahas adalah toharoh, tentang bersuci. Di kitab-kitab yang lain berkaitan dengan di kitab fikih itu
ya, yang klasik itu tidak menempatkan iman di dalam bab pertama, tapi menempatkan toharoh di bab pertama. Kenapa? Karena pentingnya bersuci. Kita itu kalau mau menghadap Allah harus suci lahir dan batin. Nah, kenapa Allah sendiri mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, atau sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Bertobat itu maknanya bersuci dari sucian yang non materi, ya, bersuci dari dosa-dosa, bersuci dari rasa, ya. Nah, kemudian mutatahhirin biasanya dikaitkan dengan bersuci dari materi, jadi kotornya itu jelas. Nah, kalau nanti kita akan membahas kaitannya dengan bersuci dengan segalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh merugi wa qad khaba man dassaha, merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi pentingnya bersuci. Jadi orang Islam itu seharusnya memelihara kebersihan itu lebih baik dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Di ajaran begitu, ya. Nilai idealnya adalah begitu. Tapi kenyataannya tidak. Kalau kita ingat, kalau kita nonton lah di YouTube atau di TV, di negara-negara Eropa itu sungai itu jernih sekali. Pernah kan anaknya yang dulu peristiwa anaknya siapa itu Ridwan Kamil, ya, itu berenang yang tenggelam di sungai apa itu lupa, ya, itu ada sungai di Eropa, itu sungainya bersih semua, bersih sekali, jernih. Nah, kalau misalnya kita punya kayak sungai Mahakam itu, ya, sampai jernih itu kan enak sebetulnya, bisa untuk macam-macam. Nah, rata-rata apalagi di kota-kota besar itu sungainya sudah berubah warna, bukan lagi menjadi air yang bisa dimanfaatkan, tapi air itu sudah mencampur dengan limbah bermacam-macam, ya, limbah pabrik, limbah kotoran, ya, limbah sampah. Makanya di Jakarta itu kasus banjir, sampah itu menutupi sungai itu luar biasa. Nah, itu berkaitan dengan sampah saja. Kita sebetulnya kebersihan itu mengatasi sampah aja susah, termasuk Kabupaten Penajam, ya, termasuk kami lah di sekolahnya. SMP 3 itu sampahnya itu 5 karung sehari. 5 karung. Kita sudah batasi, ya, artinya batasi sampah plastiknya. Waktu sebelum Adiwiyata itu SMP 3 itu 8 karung sampai, dan susah mengendalikannya. Sekarang sudah kita kita pisah-pisah, yang botol-botol bisa dijual lagi, dikumpulkan, yang plastik dipisahkan. Sepertinya harus ada daur ulang, tapi kita belum kreatif. Termasuk di Babuluk sekarang aja sudah alhamdulillah ada setelah PJ itu ada truk yang ngangkut. Dulu terhambur ke pasar Babuluk, ya, kami aja susah membuang sampah. Itu contoh baru sampah aja. Nah, padahal kita adalah umat Islam semua. Nah, ini artinya bahwa toharul ajaran Islam. Jadi bersuci itu ajaran Islam, bukan ajaran Islam cuma yang lainnya. Jadi oleh karena itu menjaga kebersihan baik badan, pakaian maupun tempat, ya, maupun lingkungan adalah bagian dari ibadah kita. Sama derajatnya sebetulnya dengan kita sholat, kita puasa.
ya, sama derajatnya dengan kita. Haji, kebersihan ada itu. Nah, tapi kan kita kadang AB, ya. Ya, mungkin AB-nya karena kita belum memahami secara baik. Kemudian kita juga kadang-kadang pemerintah juga AB, ya, tidak menyiapkan dengan sebaik mungkin. Misalnya contoh, kalau ada pabrik, bagaimana limbahnya, ya kan? Terus limbah yang mengalir, ada limbah yang tercium oleh masyarakat. Saya itu sudah kebal hidung saya itu, bau limbah pabrik kan itu. Bau kita itu keluar rumah itu, apalagi pas kalau malam ya, luar biasa. Ya karena apa? Karena seharusnya kalau memang pabrik itu tidak di dekat, tidak di dekat pemukiman, sehingga terlokalisir, ya, terlokalisir. Kan harusnya memang ada amdalnya kan, harus dianalisis dampak lingkungannya agar tidak ekosistem yang ada itu tetap berjalan dengan baik. Itu kita kadang-kadang AB begitulah, ya. Mungkin mendahulukan yang lain, yang satunya tertinggalkan. Jadi bersuci adalah bagian terpenting atau bagian penting, ya, sama ya dengan kita beribadah yang lain. Karena nanti kalau kita ibadah